Dengan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim. Selamat pagi, Pak Ibrahim. Selamat pagi, Mas Rolando. Baik, Pak Ibrahim, ini harga emas bergerak melemah nih kemarin. Nah, ini bagaimana pergerakannya hari ini, Pak? Ya, kita tahu bahwa harga emas memang dalam perdagangan di pagi ini melemah. Ya, kemarin memasuki pasar Eropa mengalami kenaikan di 1823, itu level tertinggi. Kemudian ada data Amerika yang cukup bagus. Kemudian ada komentar dari wakil The Fed yaitu Clarida yang mengatakan bahwa ada kemungkinan besar akhir 2022 akan menaikkan suku bunga dan menurunkan pembelian obligasi serta persiapan untuk 2023 untuk menaikkan suku bunga. Ini yang mengakibatkan harga emas dunia kembali lagi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat secara teknikal bahwa 5 jam ya harga emas dunia naik, dalam hitungan 30 menit harga emas mengalami penurunan. Tetapi kita harus tahu juga bahwa di minggu ini Senat akan melakukan voting tentang dana infrastruktur besar 1 triliun US dollar. Kemungkinan besar Pak Ibrahim, sepertinya kita mengalami kendala komunikasi dengan Pak Ibrahim. Pak Ibrahim? Halo, ya. Mas Rolando. Oke, baik. Halo, Mas. Nah, sudah dengar suara saya, Pak ya? Baik. Nah, selanjutnya, ini terkait dengan apakah ya penguatan ini kan saat membuka, apakah penguatan ini, maksudnya penguatan ini bisa membuka peluang emas ini untuk kembali ke level 2000, Pak? Ya, ada kemungkinan besar harga emas dunia ini akan kembali lagi mengalami penguatan di level 2000 apabila menyentuh level di 1923. Nah, bisanya ini akan diuji di bulan-bulan Agustus September, di mana pada saat Senat menyetujui dana infrastruktur sebesar 1 triliun US dollar, kemudian Joe Biden menandatangani dan digelontorkan, ini bisa saja akan mengangkat sentimen positif terhadap emas. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang varian Delta di Amerika, Eropa, dan Asia yang terus mengalami peningkatan, ini salah satu penopang penguatan harga emas dunia ke depannya, itu Mas Ronaldo. Misalnya saya katakan di kuartal ketiga kemungkinan besar harga emas dunia itu akan menyentuh level tertingginya di level 2000-an. Baik. Nah, jadi saran Anda untuk investor terkait dengan emas seperti apa ini, Pak? Ya, dalam kondisi fluktuasi saat ini kesempatan bagi investor untuk melakukan pembelian. Mungkin saja yang sudah memiliki logam mulia, ada kemungkinan besar di kuartal ketiga ini akan break even point ya. Saya katakan break even point kenapa? Karena harga untuk mencapai level tertinggi kemungkinan besar sangat susah sekali. Dan pada saat menjadi break even point, disitulah saat yang tepat untuk melakukan penjualan. Kenapa saya katakan itu? Bisa saja di kuartal keempat harga emas dunia akan kembali lagi mengalami pelemahan. Karena apa? Karena PPKM ya, lockdown kemungkinan besar sudah kembali dibuka secara berlahan-lahan, kemudian varian Delta pun juga sudah bisa tertangani dengan vaksinasi. Nah, ini yang harus berhati-hati bagi para investor bahwa ini kesempatan terbaik ya di kuartal ketiga untuk melakukan pembelian dan juga melakukan penjualan pada saat investor yang sudah memiliki logam mulia untuk BEP. Itu Mas Rolando. Baik, ini adalah kesempatan yang terbaik untuk melakukan pembelian dan juga penjualan ya di kuartal 3 ya Pak ya. Nah, selanjutnya ini kita tahu bahwa kasus COVID-19 yang terus menunjukkan tanda yang kurang menggembirakan ya, artinya masih cukup di angka yang tinggi dan juga PPKM diperpanjang. Nah, ini apakah membuat harga emas bisa semakin menguat begitu ya Pak ya?
Iya, bisa semakin menguat kalau seandainya memang emas dunia mengalami kenaikan, kemudian rupiah juga mengalami pelemahan. Tetapi ini berdampak terbalik. Pada saat pemerintah memberlakukan PPKM level 4, kemudian masyarakat menerima dengan baik, pasar akan mendukung. Sehingga apa? Sehingga rupiah dalam perdagangan minggu ini mengalami penguatan yang signifikan, sehingga ini akan berdampak terhadap logam mulia harganya. Ada respon yang baik justru gitu ya Pak? Sebelumnya, ya berbeda sebelum-sebelumnya pada saat pemerintah akan memperlakukan PPKM darurat kemudian berubah menjadi level 4, banyak sekali tantangan-tantangan dari masyarakat maupun pengamat. Ini mengakibatkan rupiah mengalami pelemahan, tetapi saat ini tidak. Dengan kondisi COVID-19 yang cukup besar, kemudian WHO pun juga merekomendasikan agar melakukan pengetatan, sehingga apa? Sehingga pasar cenderung positif ya untuk mata uang rupiah. Baik, nah selanjutnya dari emas kita ke CPO ini Pak. Harga CPO kan anjlok cukup dalam ya, tapi masih di atas level 4.000. Nah ini apa sebetulnya penyebabnya Pak? Ya ini sangat wajar, karena kemarin harga minyak CPO terlalu cepat mengalami kenaikan yang mendekati level-level 5.000 ringgit Malaysia. Artinya apa? Kalau seandainya mengalami koreksi sangat wajar. Kita harus ingat bahwa Malaysia saat ini masih lockdown. Kemudian ada informasi bahwa negara bagian Sarawak kemungkinan besar sampai Februari 2022 itu akan melakukan lockdown. Ini mengindikasikan bahwa banyak pelaku pasar yang melakukan taking profit. Ini mengambil kesempatan di harga terendah untuk kembali lagi mengambil posisi beli. Mereka adalah melakukan taking profit di level 5.000 ringgit Malaysia. Nah ini sudah biasa. Kalau teknikal mengindikasikan bahwa pelaku pasar ini memang mencari harga terendah. Nah di sisi lain pun juga masalah tenaga kerja di Malaysia ini mengalami satu penurunan, sehingga berdampak terhadap produksi menurun, kemudian ekspor pun juga menurun. Di sisi lain negara-negara importir seperti Korea Selatan, Jepang, ya Tiongkok saat ini mengalami satu permasalahan ekonominya akibat pandemi COVID-19, terutama adalah di Tiongkok hampir sebagian wilayah ya 50% di Tiongkok ini terdampak varian Delta. Ini yang mengakibatkan terjadi koreksi, tetapi koreksi ini adalah positif untuk kedepannya. Kemungkinan minyak CPO itu akan kembali ke level-level tertingginya di level-level 5.000 ringgit Malaysia. Itu Mas Rolando. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Ibrahim dan selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim. Ya, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Dan pemirsa, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan serta dukung terus vaksinasi COVID-19 agar terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Saya Rolando Sambuaga mewakili rekan Cakri Miller serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.